Bapa kembali berikan kepada kami hikmat bijaksana, pewahyuan dari Tuhan. Sehingga kami mudah paham, mengerti firman-Mu. Berikan kepada kami kalimat bahasa yang sederhana. Engkau menaruh kuasa perkataan iman, perkataan marifat kepada hamba-Mu, dan berkati umat-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan bawa kita di minggu pertama di bulan Juni ini. Luar biasa. Siapa sini yang lahir bulan Juni, angkat tangan. Ada yang lahir bulan Juni? Wah, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Kemarin diundang oleh Pendeta Ferry Patras untuk melayani ulang tahun beliau. Ya, tamunya sangat terbatas, cuma beberapa orang. Ya, beliau mencapai usia 59 tahun kemarin. Ya, luar biasa, tanggal 1 Juni. Dan juga hari lahir Pancasila dirayakan kemarin oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di hari ini. Ya, kita akan dengar firman lagi tentang Yesus. Ya. Dialah Tuhan, Dia memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu kita dalami firman Tuhan ini dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius 28, kita baca di ayat 18. Ya, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Berdiri semua secara bersama-sama serentak. Kita baca ayat ini secara bergantian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Silakan duduk kembali. Amin. Ya, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius ini mencatat tentang kebangkitan Tuhan, dan waktu itu Maria Magdalena bertemu dengan Yesus di kuburan, dan Yesus mengambil rupa sebagai seorang tukang taman. Ya, tukang taman, dan Yesus berkata, "Jangan menangis, pergi beritahukanlah saudara-saudaramu, tunggu aku di Galilea." Dan mereka semua kumpul di Galilea, saudara, di bukit yang ditunjuk oleh Yesus, dan mereka tiba-tiba Yesus muncul di hadapan mereka. Ada dua respon yang mereka lakukan. Ada yang ragu-ragu, ada yang ya nggak ngerti apa-apa gitu, bingung-bingung gitu, saudara. Nah itu, ya, wah ini betul atau benar gitu, ya. Nah gitu. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, saudara, disebutkan di sini ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ah, ini kalimat ini yang perlu kita dalami ini, saudara. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, saudara. Nah, kita kenal bahwa Alkitab mencatat tentang perbuatan 3 oknum Allah, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sejak awal mula penciptaan bumi ini, saudara. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 1 sama, ya. Jadi kalau istilah saya begini, kalau kita mau cari sebutir beras, jangan cari gunung Dolok, saudara. Karena Dolok pasti penuh dengan biji beras. Jadi kalau kita mengetahui tentang kebenaran ini, kita akan lihat firman Tuhan, saudara, tentang bagaimana Tritunggal Tuhan itu bekerja. Tentu kita mengerti dulu, saudara, tentang prosesnya. Tetapi kita lihat dulu, kalau kita lihat di kalimat ini, segala kuasa sorga di bumi di tanganku, Yesus ngomong saat kebangkitan, berarti ada 3 pendapat begini. Seolah-olah Tuhan itu, Yesus itu punya kuasa terbatas. Ya, saudara, sangat terbatas, ya. Sehingga ada pandangan sekarang di zaman ini, ada hamba Tuhan berkata, Yesus lebih rendah dari Bapa.
Karena Yesus punya kekuasaan yang terbatas. Nah gitu. Lalu ya pendapat kedua berkata Yesus itu manusia biasa. Enggak ada apa-apanya. Dia lahir di kandang Bethlehem menurut Alkitab, menurut Al-Quran lahir di pohon korma. Nah ini saudara. 16 tahun kemudian Al-Quran muncul. Yesus lahir di bawah pohon korma. Aduh, susah lagi mengerti saudara. Oke. Lalu pendapat ketiga, seolah-olah Yesus dilantik dijadikan manusia jadi Tuhan. Nah seperti itu pendapat-pendapat itu muncul, berkembang di mana-mana oleh para orang-orang polemikus, orang-orang yang dasar hati, tidak ada kebenaran, bahkan dalam diri mereka sudah ada konsep berpikir tentang Tuhan. Lalu mereka berdoa, mereka baca kitab suci, mereka baca kamus-kamus, lalu mereka ambil kesimpulan sendiri. Oh ternyata Yesus bukan Tuhan. Karena mereka datang menghadap Tuhan dengan sudah punya konsep, sudah punya pola pikir. Nah begitu. Makanya Alkitab berkata begini, kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Nah gitu. Kalau kita sudah punya beban doa, beban pemikiran, lalu kita menyembah Tuhan, kita akan anggap Tuhan sebagai hanya tukang cap. Tuhan ini rencanaku, ini pokok doaku, ini apa yang aku tolong cap akan. Nah itu orang-orang begitu. Makanya Daud ngomong pada Salomo, Tuhan itu penguji hati. Engkau mesti menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Karena dia tuh tahu segalanya. Itu Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah kita pun demikian saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, Alkitab berkata, tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Itu Ibrani pasal 10 di ayat yang ke-21 saudara. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, kita saudara. Lalu muncul begini saudaraku, ya. Dari pendahuluan tadi kita akan lihat bahwa semua ciptaan Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, tunjukkan di layar, disebutkan bahwa seluruhnya sungguh amat baik. Semua kita sungguh amat baik. Amin. Coba baca semua 3 mulai. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kasih jempol sebelah. Engkau sungguh amat baik. Amin. Bisa senyum. Engkau bilang sungguh amat baik. Hebat. Enggak ada dosa, ya, penuh kemuliaan, hidup di Taman Eden, penuh dengan makanan, enggak ada kompor LPG, tinggal PT buah makan, umur panjang ratusan tahun, saudara. Mau kurang apa, saudara? Tuhan ngomong begini, di kuala ambil biji emas. Saya bayangkan kalau ya Adam bikin rumah, fondasi dari biji emas, saudara. Dia cuma pungu di kuala, Alkitab berkata. Ya, batu-batu permata, ada batu bacan, batu giok, batu macam-macam, ada kepala batu, semua dikumpul, saudara, bikin fondasi. Ya, wah hari indah sekali. Indah sekali. Kain belum lahir, saudara. Ya, Tuhan datang lihat, aduh masih jomblo ini Adam. Adam sini. Ya, Tuhan kasih tidur dia copot rusuknya, bikin seorang wanita. Adam bangun, ada gadis cantik di sampingnya. Sampai Adam berkata, wow, maka jadi Hawa, saudara. Ibu segala yang hidup. Indah sebagai di Eden pada permulaan, muncul lagu seperti itu. Tetapi dengar, kemuliaan, kemeriahan, sukacita, kekuatan, kebenaran dan kekuatan yang ada dalam diri Adam sirna dalam hitungan detik. Kenapa? Karena Adam tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa, saudara? Saudara akan jawab dengan berbagai alasan. Oh, karena dia makan buah. Kenapa dia makan? Iblis yang suruh. Kenapa iblis suruh dan dia taat? Nah, itu masalah pertanyaan muncul terus, saudara. Dan jawabannya singkat begini. Hawa Adam jatuh karena mereka dalam masa pencobaan, mereka tidak menggunakan hati nurani yang murni untuk membedakan baik dan jahat. Hawa menggunakan otak untuk berpikir. Nah gitu. Dengar Bapak Ibu, adik-adik semua,
di tengah masa sulit pencobaan, jangan coba pakai akal bulus. Kita akan mengambil keputusan yang salah dalam situasi sulit seperti itu. Tapi coba pakai nurani, akan muncul sifat takut Tuhan, sifat keadilan. Betul tidak? Sifat ketulusan, saudara, akan muncul. Dan kita enggak berani bikin dosa baru untuk mengatasi kesulitan. Ini, saudara, ya gambarannya. Maka disebutkan di sini bahwa Alkitab mencatat di fase 3 kitab Kejadian itu manusia jatuh dalam dosa. Semua atribut kemuliaan Tuhan dalam diri manusia itu hilang begitu saja. Gambaran rupa Allah hilang begitu saja. Tuhan sedih. Tuhan mau bertindak. Tindakan pencegahan yang pertama, Tuhan mengambil suatu tindakan disebut sebagai suatu figuratif. Mengambil seekor hewan, dia potong, dan dia memberi darahnya menyucikan dosa Adam, dan kulitnya menjadi pakaian mereka. Karena Adam sudah terlanjur memakai daun apa tuh? Daun ara untuk baju. Dia semat bikin baju ya, karena manusia purba nggak ada toko kain, saudara. Begitu saja, begitu jalan. Itu pengandaian tentang Yesus. Firman akan jadi orang, jadi manusia sebagai jalan penebusan untuk kita. Maka dalam proses penebusan ini, orang-orang Yahudi sebagian besar tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Masa Tuhan jadi orang? Masa Tuhan lahir di kandang? Ya, saudara. Saudara nggak ngerti, saudara. Tetapi dengar, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa 3 saksi itu jadi sah perkara itu. Alkitab memberi kesaksian tentang ketuhanan Yesus. Ya. Lalu yang kedua, para malaikat memberi kesaksian tentang ketuhanan Yesus. Yang ketiga, nabi-nabi Tuhan bernubuat tentang ketuhanan Yesus. Itu perkara sah. Di dalam proses menjadi manusia, firman jadi orang inilah perlu kita dengar berulang-ulang agar kita mengerti betul. Karena banyak aneka pengajaran palsu muncul menghujat ketuhanan Yesus. Maka saya mulai dari begini, saudara. Dalam penebusan ini, maka ada beberapa hal Tuhan tidak menganggap kesetaraan. Perhatikan, tidak menganggap kesetaraan. Ditulis oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Bukan hilang, saudara. Yesus jadi manusia, Tuhannya tidak. Tidak menganggap kesetaraan, menyepelekan, saudara. Ya, saudara, ini. Maka muncul kalimat tadi, segala kuasa surga dan bumi di dalam tangan. Waktu kapan? Waktu kebangkitan. Waktu jadi manusia, saudara, maka dia harus menanggalkan kealahannya. Bukan dia berhenti jadi Allah, tidak, tetap Allah. Dia jadi manusia Allah yang tidak bikin dosa. Mengapa? Kita baca satu ayat, saudara. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-3, tentang Yesus jadi manusia, bagaimana kualitasnya. Kita lihat, Roma 8 ayat yang ke-3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Perhatikan. Daging Yesus bisa bikin dosa karena dia manusia 100%. Amin. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa sedikit pun dari lahir sampai mati dan salib. Saudara, kenapa? Karena Adam pertama sudah berbuat dosa, maka datang Adam kedua. Ini pernah saya khotbah ya, sebut kalimat seperti ini. Tapi ini ulang-ulang tidak mengapa, karena ini doktrin dasar kekristenan. Maka dia sebagai manusia, dia menerima hukuman dari Bapa. Maka Galatia pasal yang ke-3 ayat yang
Dia 7 mencari, terkutuklah orang yang digantung di salib. Dia rela menerima kutukan yang datang untuk kita. Saya kasih ilustrasi begini, ada 2 anak kembar. Satu jaksa, satu narapidana. Kembar, muka dua-dua sama. Rambutnya sama, senyumnya sama, saudaraku. Kembar. Yang satu jaksa, yang satu narapidana. Kelas kakap. Vonisnya hukuman mati, saudara. Saudara tahu? Ini kakaknya ini, saudara, jadi jaksa, saudara, adik jadi narapidana. Lalu sudah divonis, diberi kesempatan pembelaan sampai peka dan sampai pada pengampunan pada presiden, nggak diterima, saudara. Akhirnya tetap algojo akan eksekusi pada besok harinya. Sudah tahu, tengah malam kakaknya datang pakai baju jaksa mengunjungi penjara. Masuk. Dia minta sipirnya kasih kunci dan dia buka pintu. Saudara tahu, kakak berkata begini, ini ngana pakai baju jaksa. Pakai. Kita pakai ngana pakai baju kos itu. Baju yang penuh noda itu. Ayo buka, ganti pakaian sekarang. Ganti seragam. Dan engkau pakai baju jaksaku, engkau keluar. Ini kunci, nanti serahkan pada sipir. Keluar, pergi. Aku besok akan dihukum mati, enggak apa-apa. Bagaimana kakak? Nah, pergi. Aku tulus. Aku tidak bersalah dalam hal ini. Aku ingin engkau diselamatkan. Karena aku tahu besok aku ditembak. Akulah pemilik surga. Aku yang punya surga. Enggak apa-apa, aku masuk surga. Kamu mesti punya waktu membereskan, menyelesaikan dosamu. Singkat cerita, hampir siang, ayam sudah berkokok, saudara. Dia keluar. Dia dengan darah air mata sambil melambaikan tangan pada kakaknya. Selamat tinggal kakak. Aku yang berdosa, engkau yang menebus aku. Engkau rela meninggalkan jabatanmu, meninggalkan seragammu demi untuk aku. Itu kisah seperti itu, saudara, contohnya. Dan besok pagi algojo datang, mereka eksekusi mati. Mereka tembak, tak, mati. Itulah kisah seperti itu. Kita ini anak kembar dengan Yesus, amin. Dia kakak sulung kita, kata Alkitab. Sehingga dia membuat itu agar kita semua menerima pengampunan. Diberkati selama hidup ini, amin. Coba lihat tubuh semua saudara. Coba lihat temanmu, gemuk toh? Itu diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk anugerah Tuhan. Tepuk tangan, saudara. Yesus melakukan itu dengan cara bagaimana? Pertama, dia datang dalam wujud daging dan mengosongkan. Baca, saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Ayat 6 dulu, ayat 6. Silakan. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini saudara, firman jadi orang. Firman jadi manusia untuk penebusan. Dia lepas atribut kemuliaannya. Atribut kealahannya dia lepas. Dengan sukarela demi penebusan. Maka benar kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Tunjukkan di layar. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Kita baca, saudara. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Amin. Dengar, Tuhannya tidak dibunuh. Yang dibunuh keadaannya sebagai manusia, saudara. Amin. Mengerti, saudara? Yang mati di salib itu keadaan sebagai manusia yang suci. Halo? Tetapi dengar, darahnya, darah penuh kuasa. Di dalam darah ada kehidupan, ada nyawa. Tidak dapat dibunuh, saudara.
Darah tertumpah untuk menebus. Itu dia masuk dalam dunia alam roh. Maka disebutkan, tunjukkan lagi. Belum selesai tadi. Sudah kan? Karena manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Menurut roh ia dibangkitkan. Ini saksi hidup Petrus. Yang punya pengalaman yang sangat berharga dengan Tuhannya. Dia yang pernah menyangkal Tuhan. Pernah meninggalkan tempat doa. Saudara, yang tidak mengerti apa Tuhan memberikan dia kasih karunia untuk melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor. Untuk melihat mujizat 5.000 orang bisa makan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia bisa melihat Lazarus dibangkitkan. Dia bisa melihat banyak hal yang Yesus kerjakan. Ini bersaksi dalam keadaan sebagai manusia. Maka dia kodratnya saudara. Dalam kodrat manusia, dia menyerahkan diri keilahian kepada kodrat kemanusiaan kepada keilahian agar dalam perlindungan. Ini yang perlu dipahami sehingga dorang agama lain nggak ngerti. Dorang coba otak-atik Alkitab yang dorang notabene nggak belajar sedikit pun. Hanya mungkin sekolah Kristenologi di dalam fakultas mereka. Hanya tafsirnya suka-suka dorang lalu berkata, iya memang Alkitab itu palsu. Alkitab tidak benar. Enak aja. Nah, sudah. Ini sudah. Sehingga dalam surat Ibrani juga mencatat bahwa Yesus seketika lebih rendah dari malaikat. Untuk apa? Untuk proses keselamatan kita. Nah, gitu saudara. Maka tadi, perkataan tadi, waktu dia bangkit, dia berfirman, segala kuasa tadi. Kuasa kealahanku, kuasa penghakimanku, kuasa pengampunanku, kuasanya di sorga, di bumi. Sudah dalam genggamanku. Ini tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan sudah. Dikembalikan sejak kapan? Waktu kebangkitan dia. Dia umumkan kepada surga, kepada bumi. Segala kuasa di surga, di bumi, di tanganku. Maka ada orang bisa menentang saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Bila amin? Ada kuasa dalam nama Yesus saudara. Itu terjadi. Sehingga dalam kuasa ini, dia memberikan perintah kepada kita. Pergi, jadikan semua bangsamu muridku. Kata kuncinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Hebat saudara. Oh, orang nggak punya kekuatan lagi. Mungkin kurang dana, ya, kurang kekuatan jiwa, kekuatan perasaan. Banyak masalah muncul. Coba tenang. Datang menyembah Tuhan. Kayak Daud, waktu dia kehilangan semua di Siklak sudah. Rumahnya terbakar, anak istri ditawan oleh musuh. Dia menangis sekuat-kuatnya sudah sampai tidak kuat menangis kata Alkitab. Dalam ketenangan dia berkata, ambil baju efod kemari. Saya mau menyembah Tuhan. Kekuatan baru muncul saudara. Ini rahasia. Aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Siapa sini ada masalah? Dengar, Tuhan menyertaimu. Amin. Dalam pergumulan apa saja saudara. Daud tulis dalam kitab Mazmur. Tuhan tidak mengizinkan orang jahat merampas atau menghalangi orang-orang benar. Dia tidak izinkan. Engkau dan saya orang istimewa di mata Tuhan. Ditebus. Diberi amanat agung. Dan juga diberi kuasa menyertai kita. Hebat enggak tuh? Hebat sekali sudah. Amin. Betul. Enggak ada alasan orang lemah. Tawar hati hanya melihat teman sana ngomong. Atau teman itu lemah gitu. Buat apa? Enggak perlu. Ya. Enggak perlu saudara. Kita enggak boleh ikut lemah karena orang dihakimi orang. Mereka bukan penentu nasib dan penentu hidup. Bukan saudara. Kita hargai omongan mulut orang silakan. Dia akan pertanggungjawabkan. Tetapi kita mesti taat pada Sang Penebus dosa. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Amin. Amin saudara. Dia lakukan semua untuk kita saudara. Oh hebat Tuhan ini saudara. Saya renungkan. Wow baik sekali Tuhan. Baik sekali saudara.
Dalam amanat agung ini kita perlu melakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai aneka karunia kita masing-masing. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kita lihat peta dunia, saudara. Dan sejarah gereja dunia, saya ingin sampaikan secara singkat begini. Di mana ada orang hebat, orang kuat, katakan dia punya kekuasaan yang sangat otoriter, sangat berkuasa, sangat punya pengaruh, Tuhan utus hamba-hambanya ke sana. Berperang tanpa senjata. Berperang dengan namanya firman, keadilan, dan belas kasihan, saudara. Merubah orang itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik. Dia mau orang fasik diubahkan oleh firman Tuhan. Maka kita ini diutus Tuhan, kita memang orang-orang yang memang dipersiapkan Tuhan. Bukan lemah-lemah amat, tidak, saudara. Punya otoritas yang besar. Bila amin. Dilawat oleh Tuhan. Gereja ini lahir karena kuasa Tuhan yang besar. Saksi hidup, para veteran masih hadir. Ya, di sini. Maksudnya para perintis gereja ini masih ada. Tuhan bekerja dengan limpah ruah. Kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan secara manusiawi. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Kalimat ini yang saya suka, saudara. Disebutkan di ayat ini. Ya, dan ketahuilah ini. Dan engkau dan saya mesti tahu. Bukan tidak tahu, dan ketahuilah. Hebat itu kalimat. Ya. Saya kemarin setelah pelayanan Pak Ferry, saya berkunjung ke Malalayang. Siapa itu istrinya Pak Pendeta Man Yakob. Di lantai 4, saudara. Ya, karena saya baru pernah ke tempat itu, nggak tahu naik pakai apa, nggak ada orang kas tunjuk, sendiri lagi. Akhirnya tangga, sudah sampai lata ampel lumayan lah, lutut bisa longgar. Ya, sampai atas bertemu, berdoa, saudara. Bapak Ibu boleh berkunjung, ada waktu ke sana, bawa oleh-oleh ke begitu, berdoa, ya toh. Mungkin satu SC ke sana berkunjung, atau Bapak Ibu yang ya tersentuh hati melayani orang sakit ke sana, saudara. Ya, doa. Lalu saya habis doa, dokter masuk. Ada 2 dokter masuk konsultasi dengan beliau yang sakit. Ya, lalu mereka tanya, kenapa ibu dirujuk ke sini? Apakah ibu semaput, pusing? Enggak, biasa-biasa. Ya, tapi mereka bilang bahwa HB saya turun. Jadi mereka tidak punya alat untuk begitu, jadi harus dikirim ke sini. Oh begitu. Lalu dokter bilang begini, kalau HB turun mesti ibu ada pendarahan atau ada luka. Ibu nggak ada pendarahan, luka. Nah itu jadi membingungkan, sudah bingungan. Dalam percakapan itu Tuhan kasih hikmat ke hati saya. Ini pekerjaan setan. Saudara tahu mereka suami istri merintis pekerjaan Tuhan di mana-mana di situ. Dulu zaman saya masih ketua Perwil GBI Kota Bitung, tahun 2012. Mereka itu rintis pos pelayanan Victory di Perum, Korea situ. Pelayanan tutup karena istri jatuh sakit itu. Jadi saya kaget tiba-tiba mereka muncul, suami istri muncul sini, minta didoakan, minta dilayani. Nah, jadi pekerjaan iblis, saudara, pekerjaan iblis. Bayangkan. Kalau ingat kisah Ayub, rumah tangga dihancurkan, kesehatan dihancurkan, kekayaan diambil, anak-anak dibunuh semua oleh iblis. Dalam rangka ujian, kedakwaan setan. Saya doa kemarin, saudara, sampai istri nangis, suaminya menangis. Ini pekerjaan iblis. Iblis ini kamu hancur, kamu sakit, kamu miskin, kamu menderita. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Dan biasanya Tuhan itu bekerja cara begitu. Dia datang mendekati mereka yang ragu-ragu. Lihat ya, respon mereka di ayat yang ke-17. Ia mendekati mereka yang ragu-ragu. Mari dekat.
Dengar, Tuhan maklumi keadaan kita, saudara. Terkadang kita ragu tentang Tuhan. Terkadang kita ada masalah, kita khawatir, kita ketakutan. Oh Tuhan, enggak ada yang tolong ini. Dengar, Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari kita. Amin. Dia peduli. Ada lagu kan ketika menyanyi, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terlambat sudah. Dengar, dalam latihan bergaul dengan Tuhan, ini seninya bergaul dengan Tuhan. Ya, Tuhan tetap mengasihi kita, walaupun kita jarang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan tetap setia, walaupun orang gak setia, saudara. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita, saudara. Lihat murid-muridnya, ragu. Dia mendekati, hai sahabatku. Hai para sahabat, ini aku. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena dia tahu mereka belum ada penolong yang menerangkan. Roh Kudus belum ada dalam batin mereka. Ya, saudara, ini yang perlu, saudara. Sehingga kalau kita pelajari di sini, Yesus mendekati mereka, ini disebut Kristen. Tuhan mendekati manusia. Kalau agama, manusia mendekati Tuhan. Agama artinya adan gamos. Yang penting tidak kacau. Itu agama. Himpunan orang-orang yang penting tidak kacau. Bikin dosa sebuas-buasnya, tidak apa-apa. Yang penting jangan bakal lain, jangan bikin kacau. Itu pola agama, definisi agama. Tapi kalau Kristen tidak, saudara. Tuhan datang mencari orang-orang peragu, orang-orang yang ragu-ragu. Punya pergumulan yang berat. Merasa batang kara. Oh, kasihan saya yatim piatu, saya tidak punya apa-apa. Dengar, kita masih punya Tuhan. Amin. Terkadang Tuhan mengizinkan kita di masa kesendirian. Dengar, tahu masa kesendirian, kesepian, saudara. Contoh di Alkitab siapa? Nabi Elia. Dalam kesukaran menghadapi roh Isabel dan perbuatannya, saudara. Dengan nabi-nabi palsu. Elia berseru, cabut saja nyawaku ya Tuhan. Aku tidak mampu. Dan dia ngomong kepada Tuhan, lihat aku berjuang semati-matian seorang diri. Enggak ada orang menolong aku. Dengar, kita belajar mengasihi dan baku tolong. Tapi keadaan tertentu Tuhan mengizinkan, enggak ada orang bisa menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan mau menolong kita, memberikan sayap burung nasar. Amin. Saudara baca Wahyu pasal 12 tentang perempuan yang berselimut matahari. Ya. Bulan di bawah kakinya, dia melahirkan anak dan dia lari ke padang gurun. Sudah dia seorang diri meratap, saudaraku. Di situ Alkitab berkata, Tuhan mengaruniakan kepadanya 2 sayap burung nasar terbang melintasi. Ini yang Tuhan rindukan. Di masa kesendirian kita, dengar, Tuhan bersama kita. Kalimat terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Tuhan besertamu. Amin. Kalau ada kekhawatiran kebanatan, saudara tinggal taruh tangan di testamu. Tuhan besertaku. Selesai, aman damai, saudara. Karena ini jendela jiwa, pusat pertengkaran, pusat ujian, ya, pusat peperangan ini di otak ini, saudara. Taruh tangan, saudara, tangan dalam nama Yesus. Tuhan besertaku. Tenang, damai, saudara. Kemenangan muncul. Kenapa teman-teman Katolik ngomong, ya doa selalu begini? Itu ada makna, saudara. Itu ada maknanya. Itu tidak salah, saudaraku. Ya. Di masa ketakutan menghimpit, di masa sakit penyakit, kesukaran, pergumulan berat untuk usaha, untuk pengambilan keputusan, saudara. Kita nggak boleh emosional, kita mesti tundukkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, hatiku ragu, ambil keraguanku. Beri aku iman. Ada roh jahat namanya roh ketakutan, juga roh kurang percaya. Nah, Tuhan ambil kurang percayaku ya Tuhan, berikan aku. Maka kita harus berdoa bagi Tuhan, aku serahkan semua kekuatanku kepadamu dan seluruh kelemahanku kepadamu. Ambil semua Tuhan. Engkau berjanji menyertai aku. Lakukan keajaibanmu. Tolong aku sekarang. Dia akan lakukan, sudah. Amin. Sehingga Alkitab berkata,
Semalam-malaman orang berseru, menjelang pagi ada jawaban. Jeritan seperti itu, saudara. Itu Tuhan melatih kita dalam hal iman, saudara. Orang ini semua sudah terima Yesus lama, sudah bertobat. Tapi kita mesti belajar seni bergaul dengan Tuhan. Dalam amanat agung itu tidak gampang, berat dan mahal, saudara. Sangat mahal. Orang gak ngerti pergumulan Tuhan. Orang lihat dari luar, wah, gebi anggur baru itu bagus ya, gereja besar ya. Orang gak tahu pergumulan di dalam, saudara. Begitu orang lain melihat keadaan kita, saudara, lihat rumah kita, usaha, wah bagus ya, besar di toko ya, wah besar ini. Orang nggak tahu pergumulan di dalam, saudara. Nggak tahu. Malah datang jadi pemarah, saudaraku. Terdengar, Tuhan tahu murid-murid ini. Hidup mereka penuh keraguan. Keharapan mereka, orang nggak ngerti. Tuhan datang dan berkata, ini aku. Segala kuasa di tanganku. Mengapa Tuhan ngomong begitu, saudara? Karena mereka memandang Tuhan sebagai manusia biasa. Bukti dua orang ke Emmaus ngomong, kami berharap dia tidak mati. Tapi kalau dia mati, aduh, harapan kami hilang. Orang nggak ngerti, merebut kuasa itu bukan dengan tanda lahiriah, saudara. Tapi tanda kuasa roh, kuasa alam maut kita kalah dengan kuasa roh juga. Begitu. Jadi dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan semua itu. Amin. Halo, amin. Waktu orang berdiri angkat tangan menyembah Tuhan, saudara. Seluruh kemanusiaan kita diselimuti oleh kemuliaan kekuatan Tuhan. Engkau layak terima pujian selama-lamanya. Amin. Mujizat pun datang menolong kita. Kita lihat Henok di Alkitab. Henok ini hidup di zaman di mana dosa menguasai bumi. Kejahatan. Ada dua garis keturunan Adam, satu jahat, satu baik. Tapi Alkitab dia bergaul erat dengan Tuhan selama umur hidupnya. 365 tahun. Dia bergaul erat, saudara. Dan diambil hidup-hidup oleh Tuhan. Itu kata kasihan Alkitab. Nuh begitu juga, saudara. Cuma Nuh agak melenceng di waktu Batrah kandas. Dia kembali ke Mabu dan mengutuk anaknya. Dengar, hai bapak ibu, jangan mabuk sama mengutuk anakmu. Berat. Kenapa berat? Karena orang tua punya otoritas untuk ngomong. Dia ngomong apa aja jadi, sudah. Ngomong baik jadi baik, ngomong jahat jadi jahat. Simbol. Orang tua tidak boleh maki anak. Tidak boleh. Negur boleh, saudara. Didik boleh, tapi tidak boleh ngomong negatif tentang kepada anak. Ngomong tentang anak bodoh lah, sakit lah, mampus lah. Itu jadi, saudara. Itu jadi. Dengar. Mulutmu bukan panas, orang tua. Dengar. Tapi mulutmu didukung oleh hukum Tuhan. Hormati ayah ibumu, karena mereka orang diberkati Tuhan. Hati-hati dalam emosional kita ngomong pada anak. Itu jadi, saudara. Nuh mengutuk Ham, jadi. Jadi budak sampai hari ini. Turun Ham. Jadi terkutuk, saudara. Amin. Hai anak-anak, hormati ayah ibumu. Hormati oma opamu. Amin. Karena Tuhan menjamin umurmu panjang dan engkau diberkati di mana engkau berada. Itu untuk anak-anak. Hukum ini. Karena Tuhan kasih kuasa kepada kita. Kemampuan Tuhan ini, dengar baik. Dia berikan kuasa kepada 5 lembaga manusia di bumi ini. Pertama kepada orang tua. Waktu nikah. Maka Tuhan itu benci namanya hidup kumpul, ya kawin itu kumpul kebo. Hidup tanpa nikah. Kenapa? Dia tidak mendapat otoritas dari Tuhan. Punya anak sebanyak, sampai cucu, nggak pernah diberkati di gereja. Dia kehilangan otoritas. Anaknya banyak, tapi semuanya pembuat kejahatan. Dan itu Tuhan murka. Waktu nikah diberkati itu, saudara, dilepaskan otoritas dari Tuhan. Maka timbul namanya janji nikah. Aku berjanji. Aku bertanggung jawab. Aku begini. Itu sudah. Otoritas diberikan oleh Tuhan.
Karena hukum yang kelima dalam hukum Taurat, Tuhan berikan kepada orang tua, ayah, ibu. Amin. Karena manusia punya anak, maka hukum yang kedua diberikan pada guru, pengajar, dosen. Karena anak mesti ikut pendidikan. Untuk mereka didik jadi pandai. Maka barang siapa melawan guru di sekolah, melawan dosen, melawan siapapun, dia tidak akan pandai dengan baik dan benar. Saudara, setelah dia menjadi mahasiswa atau jadi pelajar, sudah kerja, maka Tuhan kasih otoritas kepada bos di kantor. Ya, tuan toko, tuan pengusaha, itu punya otoritas, saudara. Dari Tuhan. Mengapa, saudara tahu? Karena dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 28 berkata bahwa Allah memberikan mereka berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Itu untuk pekerja perusahaan. Maka Paulus itu dalam 1 Timotius 6 ayat 1. Tunjukkan layar ini. 1 Timotius 6 ayat 1. 1 Timotius 6 ayat 1. Apa kata firman Tuhan kepada orang yang suka bekerja? Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan nama ajaran kita jangan dihujat orang. Ini saudara. Apa beban perbudakan? Karyawan. Itu dianggap budak, dulos oleh bos. Mesti hormati, kerja bagus-bagus. Amin. Kalau engkau jadi karyawan kerjanya pencuri tulang, saudara nggak diberkati baik-baik. Halo? Mengerti saudara? Iya, tuh cari kerja dimanapun, mau jadi karyawan di kantor apa, ASN di mana, saudara di toko apa, di perusahaan apa. Kalau engkau jadi karyawan, mesti hormati bosmu. Lihat ayat kedua. Turun ke bawah ayat kedua. Lihat ayat kedua. Ya, ayat kedua. Mana ayat kedua nih? Ya. Jika Tuhan mereka adalah seorang yang percaya, ini janganlah kurang disegani karena bersaudara dalam kerisaan ini. Kadang-kadang, dia aku satu gereja tuh orang, biar Jo. Paling begitu Jo. Ini akan sifat meremehkan, bos. Orang satu gereja, satu Tuhan, kok enggak apa-apa. Dalam Tuhan, orang saudara, enggak apa-apa. Main-main dengan dia aja. Awas, saudara. Ini, sudah dengar, hoi. Sudah dengar. Cuma kakak Nina lagi. Biar Jo, main-main. Main-main. Nina manusia, tapi otoritas Tuhan taruh di mulutnya. Dia ngomong mengeluh, jadi Tuhan dengar. Contoh. Iya toh? Halo? Saya ngomong di muka bos-bos semua, amin. Bos-bos semua, kerja yang bagus. Iya toh. Mengapa banyak orang bergelar di Indonesia, banyak pengangguran, non-job saudara? Karena pemelawan, kerjanya nggak betul. Pemelawan. Kenapa Tuhan ajar punya hati hamba? Supaya didapat otoritas dapat kerja yang bagus, amin. Ini kerja, bosnya bakal tor satu gereja, biar datang jam 10, nggak apa-apa, pulang jam 12, pegawai apa ini dia? Halo, ini saudara, firman Tuhan, garis bawah, renungkan ulang-ulang. Iya toh? Terus lagi, baca ini. Tadi ayat tadi ya, segani, melainkan hendaklah ia layak dilayani dengan baik, lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dalam dan yang kekasih. Amin. Ajarkanlah dan perhatikan. Apa nih? Nasihatkanlah semua ini. Ini. Tuh, dalam jemaat lagi. Iya tuh, suka kerja, pemelawan. Nah ini. Kebanyakan hal ini kalau orang nggak ngerti jadi perpecahan gereja, saudara. Nggak masuk gereja nanti. Kenapa? Itu bos mau marah apa kita. Itu akan. Orang belum bertobat baik-baik. Mesti ngerti. Segala kuasa di dalam tangan, dia bagikan wewenang itu kepada masing-masing. Pertama keluarga, kedua para pengajar, ketiga para bos ini. Amin. Percaya? Halo? Dan juga plus pemerintahan dalam dunia politik. Iya toh?
Dunia politik. Kita menganut demokrasi. Kandidat muncul, nanti mau pilih wali kota bulan November ini. Kita boleh punya pilihan beda-beda, tapi yang terpilih, orang nggak boleh benci seumur hidup sampai 5 tahun ke depan. Nggak boleh. Kita akui, seperti orang pertandingan bola kaki atau bola voli, kalah menang sama sih ini hanya hiburan. Amin. Jangan benci sampai mati. Ini model itu. Kenapa? Karena dia sudah dapat otoritas dari Tuhan. Lihat pemilihan itu. Dilantik diuji lagi. Tadi yang tidak seiman, hormati. Apalagi yang seiman, kita hormati. Kita kerjakan apa yang dia perintahkan. Ini orang tidak akan bisa, saudara, memberontak. Sehingga orang jadi orang teladan. Amin. Teladan dalam segala hal. Orang anggap menghormati. Teladan. Lagi. Kita menganut. Dalam gereja pun menganut paham politik demokrasi juga. Pemilihan ketua sinode lah, ketua wilayah lah, ketua apa begitu. Semua sama. Kalau pendeta melawan, dia bertentangan. Maka itu akan kehilangan kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Jangan kaget, di perayaan banyak problem muncul, saudara. Karena dia bikin dosa yang tidak dia sadari. Ya, atau tidak? Jadi yang keempat, diberikan pada pemerintah politik, saudara. Amin. Nah, dari manusia banyak, dari keluarga, pendidikan, politik, ya pengusaha, saudara, maka muncul otoritas yang diberikan kepada gembala jemaat. Nah, gitu. Untuk apa? Memimpin ibadah kepada Tuhan, membawa umat kepada Tuhan. Nah, gitu. Ya. Pemimpin itu punya otoritas untuk memimpin jemaatnya. Dia memegang pedang untuk menghalau setan, pencobaan, sakit, penyakit, kesusahan. Saudara, dia mendapat berkat pelindungan dari Tuhan. Berkat pelindungan pada Abraham. Barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk, barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Ya, berkat pelindungan. Lihat tulisan Injil Markus 16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka usir setan, mereka berbicara bahasa baru, mereka memegang ular, mereka minum racun, mereka menyembuhkan orang sakit. Itu tanda perlindungan dari Tuhan. Nah ini. Jadi kita ngerti, oh ya, kuasa ini dalam melakukan amanat agung Tuhan berikan kepada kita. Mengerti saudara Bapak Ibu? Amin. Adik-adik semua yang sementara bekerja, kerja yang tulus, yang bagus. Apalagi engkau anak Tuhan. Anak Tuhan itu penuh mujizat. Saya beri contoh begini. Ada pembantu rumah tangga, anak gadis Israel. Di rumah Naaman. Dia ditangkap pada waktu tentara Aram ini serang Israel. Lalu di bawah. Akhirnya dijadikan pembantu rumah tangga di rumah Potifar, rumah Aram. Ya, siapa itu? Naaman, saudara. Nah, tiba-tiba tuanya sakit, saudara. Sakit kusta. Ini panglima ini sakit kusta. Lalu apa kerja si anak gadis ini, saudara? Dia ngomong pada nyonyanya. Nyonya, ngomong pada Tuhanmu itu. Pergi ke Samaria aja pasti sembuh kok. Ada nabi di Samaria nama Elisa bisa menyembuhkan. Nah gitu. Saudara, akhirnya nyonya ngomong pada tuannya, Tuan, itu gadis ngomong begini, kamu ke Samaria bisa engkau sembuh. Naaman ngomong pada Raja Aram bin Hadad, Pak Raja yang terhormat, yang mulia, ada berita dari nyonyaku dan pembantu rumahku berkata bahwa kalau aku ke Samaria pasti disembuhkan. Saudara bahas dalam kitab Raja 2, Raja pasal 5, saudara. Ya. Lalu raja berkata, oke boleh, saya bikin surat perintah perjalanan. Ini ya nota dinas engkau berjalan, ini uang untuk kesehatan, semua. Ini uang untuk ucapan terima kasih untuk si Raja Israel. Dia berangkat sampai sana. Ketemu Elisa berkata, ilham roh. Suruh dia mandi 7 kali Yordan, sembuh. Sembuh enggak? Sembuh. Sudah lihat anak gadis ini, saudara, hebat. Bersaksi. Begitu kok jadi seorang pelayan. Amin. Jadi berkat apa anak Tuhan ngomong. Bos, tidak usah khawatir, berdoa pas Tuhan tolong. Itu ngomong begitu kan sederhana. Amin. Bos jangan pikir bos segalanya punya uang, Anda punya. Enggak, bos punya pergumulan sendiri. Data bos, anak bos tidur, bos belum tidur masih pikir bagaimana usaha maju, bagaimana begini. Amin. Pikir jadi bos gampang? Woi, halo?
Lihat. Oh, bos, saudara. Bagaimana nih? Ya, saudara lihat di kantor bank umpamanya. Karyawan biasa udah pulang, kepala kantor bersama semuanya, bos-bos di atas, manajer, masih rapat sampai tengah malam lagi itu, saudara. Kenapa harus berpikir bagaimana terobosan usaha? Nah, ini. Karena tanggung jawabnya berat, begitu loh. Maka kita sebagai bawahan itu, saudara, selain kita orang biasa, katakan terem budak dulos, tetap terem punya namanya iman dalam diri kita. Nasihat firman, bos, percaya kok mujizat terjadi. Ya, toh? Kenapa banyak bos sekarang jatuh dalam dosa suap, dosa korupsi, saudara, di kantor-kantor? Karena bawahannya nggak jadi anak Tuhan. Coba dekati, bos ada susah, kita berdoa, beri aku waktu berdoa. Kalau nggak ada mujizat, bos lakukan dosa, silakan. Tapi kalau ada mujizat Tuhan tolong, kita lakukan mutu-mutu. Itu bagi saudara. Amin. Saudara Yusuf, saudara. Yusuf di rumah Potifar, diberkati Potifarnya karena Yusuf tinggal di situ. Amin. Amin nggak? Ya sudah, Yusuf. Dia dapat otoritas dari Tuhan. Jadi budak, bukan berarti orang hilang harga diri, tidak. Orang tetap mulia, dengar. Sebutir mutiara yang mengkilat dijatuhkan ke lumpur, tetap dia mutiara. Bila amin. Begitu orang anak Tuhan. Kemuliaan, kekudusan, pertobatan kita menjadi modal untuk kita. Dimanapun kita berada, saudara. Kita akan membawa perubahan yang besar. Sehingga bos sangat sayang. Lihat Yusuf, saudara. Sangat sayang, semuanya beres. Itu Yusuf di rumah Potifar, hebat. Anak Yahudi ini, wah luar biasa. Tuhan buat berhasil semuanya. Ya, tuh anak gadis Yahudi di rumah Naaman tadi. Membuat tuannya sehat walafiat, tuannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan lebih hebat lagi, Naaman bertobat meninggalkan Allah asing, negara Aram, saudara. Dia menjadi orang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Amin gak? Iya toh. Jangan orang, tinggal di rumah keluarga nggak bertobat karena kelakuan kita, saudara. Ya. Saya menikah dengan istri saya, tinggal di mertua. Itu ipar-ipar kebanyakan bertobat jadi hamba Tuhan semua, saudara. Saya punya pengaruh. Ya, satu melayani di Jawa sana, satu melayani di Bali, saudara. Mereka bertobat semua. Kita punya pengaruh, saudara. Bilang amin. Punya pengaruh. Jangan orang jadi batu sandungan dalam keluarga. Kasih bertobat, haleluya 12 kali. Mana itu haleluya 12 kali? Datang masalah, haleluya, haleluya. Wih, batu sandungan sudah. Mengerti? Ya, Tuhan kita menyertai kita, amin. Menyertai ini bukan berarti orang arogan, sombong, tidak. Orang jadi pelayan bagi semua orang. Yang terbesar yang melayani. Yang melayani yang terbesar. Konsep bumi yang makan itu yang terbesar. Konsep surga yang melayani yang besar, saudara. Ini bedanya. Jadi orang di situ bikin sampai bosagani. Wah, dari ujung bumi ini saya sudah bekerja di mana. Ketemu karyawan sudah beda. Anak ini beda. Beda-beda. Kasih order cepat selesai. Pekerjaan beres. Begitu. Amin. Sehingga kalau jadi katakan honorer saja, panggil ulang. Kita suka pada dia. Itu begitu. Kalau kerja main, masa bodoh. Nanti usah panggil dia ulang. Nah beres, ketik salah-salah. Kerja, masa bodoh. Banyak sekali TikTok. Nggak pernah kerja. Berarti terus suka cacing kepanasan di kantor. Nah gitu. Itu contoh-contoh aja, saudara. Kalau ada yang dulu begitu bertobat, perbaiki diri. Harimu masih panjang ke depan. Amin. Tidak ada kata terlambat selama orang masih hidup. Terlambat itu mati, saudara. Tidak ada pengampun di seberang sana. Tapi masih hidup, perbaiki. Amin. Tidak. Pekerjaan apapun yang kita tekuni, kasihi, suka pekerjaan itu. Kalau sulit, cari informasi, tutorial di mana-mana itu ada. Ya, toh? Kita akan temukan, wah, ini solusinya, ini jalan keluarnya. Enak kan? Daripada bengong-bengong. Semua dunia ada semua solusinya. Ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita di situ. Tuhan siapa? Roh. Roh itu apa? Hikmat. Hikmat itu pengetahuan. Akal budi menyertai kita. Itu Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karunia roh itu apa, saudara? Hikmat, marifat, pengetahuan menyertai kita. Tinggal nyembah. Tuhan kasih kita hikmat jalan keluar. Hikmat datang.
kita temukan solusinya. Hebat nggak tuh? Tuh itu kreatif banget ya. Bapak Pendeta satu itu, wah anak Tuhan itu, wah Pak Polisi itu hebat, segani. Pokok segala sulit tetap dia temukan. Itu rahasia orang Yahudi. Dilakukan oleh Daniel waktu semua hikmat bumi tersumbat di zaman Babel. Daniel berkata, mari kita kumpul, kita berdoa, memohon kasih sayang dari Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu rahasianya. Hebat itu. Betul tidak? Mau janji nggak seperti itu? Amin. Halo? Berhenti masa bodoh. Kenapa? Karena Tuhan ngomong begini. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Jadi orang besar. Maka Tuhan ngomong pada Nabi Musa. Dalam Ulangan pasal berapa tuh? 28 ayat 13. Coba baca. 28 ayat 13. Coba. Ayat terakhir ini. Oke, semua tiga mulai, baca di muka atau di Alkitabmu. Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus, membuat engkau naik bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Lakukan firman Tuhan tadi. Kalau engkau karyawan, bikinnya doa baik-baik. Amin. Jangan bikin masalah. Ini boleh. Iya saudara. Ada kekurangan tanya. Tanya Pak Tuhan, tanya Pak orang. Pasti bisa. Kasih tahu, engkau pasti bisa. Engkau diangkat Tuhan jadi kepala. Amin.